Alhamdulillah rabbil alamin. Izin Prof Heru sampun rawuh nggih. Udah rawuh, Prof. Heru. Baik, Dok. Waktu sudah menunjukkan jam 8:03. Baik, Bapak Ibu sehat nggih pagi hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falah mudhillalah wa man yudhilhu falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan serta keberkahan kepada kita semua. Atas izinnya pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh semangat untuk menuntut ilmu dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan profesional. Sholawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan terbaik dalam memimpin dengan kasih sayang, amanah, dan keteladanan. Yang kami hormati, narasumber pada kesempatan ini Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono MM, Sugeng Rawuh Prof. Bapak Ibu dosen program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta seluruh mahasiswa dan peserta kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema yang sangat relevan dengan dinamika organisasi pelayanan kesehatan, yaitu spiritual leadership sebagai fondasi organisasi pelayanan kesehatan yang unggul. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kompleksitas sistem kesehatan, serta tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, kepemimpinan tidak cukup hanya dibangun atas kecakapan manajerial. Organisasi yang benar-benar unggul lahir dari pemimpin yang memiliki integritas, keteladanan, empati, dan orientasi ibadah dalam setiap keputusan yang diambil. Nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi fondasi untuk membangun budaya kerja yang profesional sekaligus bermakna. Semoga kajian pagi hari ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkaya wawasan dan menghadirkan keberkahan bagi kita semua. Izin sebelum memasuki sesi penyampaian kajian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau adalah Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, Magister Manajemen, seorang akademisi dan pakar di bidang manajemen serta kepemimpinan organisasi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997, kemudian meraih gelar Magister Manajemen di universitas yang sama pada tahun 2001. Selanjutnya, beliau mengikuti program riset dan internship manajemen di Monash University, Melbourne, Australia, pada tahun 2007. Sebelum menyelesaikan pendidikan doktor di bidang psikologi, manajemen sumber daya manusia, dan organisasi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Heru juga memiliki pengalaman internasional di bidang Quality Assurance in Higher Education, di antaranya melebihi Quality Assurance Internship and Research di Monash University,
serta manajemen internship di Siameo, Riyadh, Thailand. Beliau juga pernah menjadi anggota tim audit mutu akademik internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dedikasi beliau dalam dunia akademik telah mengantarkan berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya dosen berprestasi terbaik 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wow, mantap. Dosen berprestasi terbaik 1 Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, serta finalis dosen berprestasi tingkat nasional pada tahun 2012. Selain itu, beliau juga meraih berbagai penghargaan The Best Paper pada konferensi nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, Prof. Heru termasuk dalam 100 ilmuwan terbaik Indonesia di bidang bisnis dan manajemen versi AD Scientific Index. Pada tahun 2023, beliau memperoleh predikat akademik leader peringkat 2 LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini beliau telah menghasilkan lebih dari 80 karya ilmiah serta berupa buku, proceeding dan jurnal nasional maupun internasional dengan 78 publikasi terindeks Scopus dan H-Index 10. Dan belum termasuk artikel di luar Scopus nih, Prof. Yang menunjukkan kontribusi beliau yang sangat signifikan dalam pengembangan ilmu manajemen. Ini kalau beberapa saya tidak cukup 10 slide ini kayaknya kalau mau disampaikan semuanya aja, Prof. Pakar apapun ini beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan pengalaman, kepakaran, serta dedikasi beliau dalam bidang manajemen, kepemimpinan, dan pengembangan organisasi, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua dapat belajar langsung dari beliau pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita bersama-sama membuka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti, hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah saat yang kita nantikan bersama. Kepada Al-Muhtaram, Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono, Magister Manajemen, kami silahkan. Terima kasih Mas Maman. Lama nggak ketemu ya. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini saya bertemu dengan teman-teman sekalian, ibu bapak, adik-adik, ya, mahasiswa di program Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya lihat wajahnya sudah terlihat bahwa Bapak Ibu ini adalah pemimpin. Jadi energinya bisa dirasakan. Jadi sekarang ini pemimpin ini penting bicara juga energinya. Jadi bukan hanya ucapannya, bukan hanya perintah, ucapan, tapi juga energinya, ya. Nah, ini saya kira pagi hari ini tampak bahwa Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa MMR ini memang pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah berangkat dari memimpin diri sendiri. Jadi berangkat dari bagaimana sih kita bisa memimpin diri kita sendiri, punya self control, ya. Kemudian antusias dalam perkuliahan, kemudian rasanya nggak sabar lagi untuk diskusi, ya. Jadi ini sesungguhnya Bapak Ibu adalah tornya.
Bapak Ibu bukan hanya aktor, tapi Bapak Ibu adalah sutradara. Sutradara sekaligus aktor. Ini adalah konsep mengenai leadership. Ya, walaupun nanti di awal saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana sih perkembangan kajian leadership itu. Ya, jadi kalau dulu di tahun 1900-an, kalau nggak salah 1936, itu eh, muncul pendekatan kepemimpinan berdasarkan pada sifat, ya, pada sifatnya. Itu tokohnya namanya Alport. Jadi Alport itu sekitar tahun 1930-an itu cerita bahwa pemimpin itu sangat ditentukan oleh sifatnya. Dia melakukan studi bahwa ada sebagian pemimpin itu memang sebagian orang yang memang punya karakteristik pemimpin. Tapi ada sebagian lagi yang tidak gitu loh. Kalau seperti ini kan seakan-akan sosok leader itu adalah given ya. Sosok pemimpin itu sudah ditentukan dari sananya. Artinya saya nih memang pemimpin, sementara sebagian lain bukan pemimpin. Nah ini konsep yang namanya konsep sifat. Jadi seakan-akan eh, manusia hanya sebagai apa ya, sebagai eh, ya sebagai aktor saja di situ. Ada aktor sebagai pemimpin, ada yang tidak pemimpin. Ya. Nah, kemudian berangkat kemudian perkembangan berikutnya. Karena perusahaan itu pasti nggak suka, rumah sakit juga nggak suka tuh. Kenapa nggak suka? Karena pemimpin itu hanya tertentu. Misalnya saya pengen ngangkat pemimpin Mas Maman. Lah, tapi kok Mas Maman ini menurut kajian kepribadian itu bukan pemimpin. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa dioptimalkan sebagai sosok leader, sebagai sosok pemimpin. Nah, ini yang namanya pendekatan sifat tadi, ya. Lalu muncul pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini pendekatan pada perilakunya. Jadi ada dua universitas top ya di Amerika Serikat. Yang pertama namanya Ohio University, yang satu Michigan University. Yang sebetulnya kalau ditarik benang merahnya, itu ada kemiripan bahwa seorang pemimpin itu punya dua orientasi. Yang pertama orientasi pada people orientation. Yang kedua pada task accomplishment, pada penyelesaian pekerjaan. Jadi ada yang berbasis pada penyelesaian pekerjaan dan person, pada people. Ya. Nah ini adalah karakteristik yang dipelajari dalam pendekatan perilaku. Lalu kemudian muncul lagi pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Seperti pendekatan yang mungkin sangat populer adalah pendekatan apa namanya? Pendekatan situasional ya. Pendekatan situasional mungkin Bapak Ibu pernah berdiskusi ada nggak sih pemimpin yang paling efektif tuh? Apakah dia mungkin otoriter kah? Atau mungkinkah dia pemimpin yang partisipatif atau laissez-faire? Ya, jadi pemimpin itu sangat situasional. Misalnya gini, kalau saya masuk ke sebuah kelas, saya menggunakan gaya partisipatif, itu kelasnya efektif. Lalu kemudian saya masuk pada kelas yang lain, ternyata situasinya tidak mendukung karena ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi di situ. Misalnya mahasiswanya itu memang punya anggapan bahwa belajar ini adalah tanggung jawab mereka, atau dalam dunia pendidikan ada istilah student center learning. Maka pemimpin yang partisipatif itu tadi, atau guru atau dosen yang partisipatif itu relevan. Tapi mungkin untuk kelas yang pasif, ya, yang tidak ada niat belajar, maka pendekatan pemimpin yang cenderung menekan, ya, seperti otoriter itu menjadi lebih relevan, ya. Lalu ada juga kepemimpinan laissez-faire. Jadi intinya adalah pemimpin situasional itu harus fit
Fit apa? Fit antara pemimpin dan lingkungannya. Ya. Jadi ada kesesuaian antara pemimpin dan lingkungannya. Nah, ini adalah pendekatan yang tadi kita sebut sebagai pendekatan situasional. Lalu ada yang berikutnya pendekatan yang sering disebut dengan pemimpin yang transformasional dan transaksional. Ya. Kalau pemimpin yang transaksional itu pemimpin yang penting memelihara hubungan transaksi antara karyawan dengan perusahaan, atau dalam konteks ini rumah sakit. Misalnya rumah sakit itu meng-hire dokter, meng-hire tenaga medis, meng-hire non-medis. Itu kan dari sisi karyawannya itu tadi, itu punya ekspektasi, punya harapan. Saya pengen dapat gaji seperti ini loh. Saya pengen dapat karir seperti ini. Saya pengen dapat berbagai sistem reward yang kira-kira sesuai harapan dia. Tapi pada saat yang sama rumah sakit juga punya requirement, punya persyaratan nih. Rumah sakit butuh karyawan dengan kualifikasi tertentu, butuh dokter dengan kualifikasi tertentu, ya, butuh tenaga non medis dengan kualifikasi tertentu. Sehingga di sini ada dua kebutuhan yang saling bertukar tuh. Dari pihak rumah sakit atau dari pihak organisasi dan dari pihak karyawan. Nah, sekarang di mana posisi pemimpin yang transaksional? Pemimpin transaksional itu adalah pemimpin yang bisa maintain, ya, memelihara prinsip-prinsip keadilan di dalam organisasi, termasuk juga organisasi rumah sakit. Karena sekali lagi kalau kita bicara isu keadilan, wah itu isu yang sangat mendasar itu. Kalau kita bicara equality, ya, keadilan. Orang kalau diperlakukan tidak adil, maka muncul perilaku-perilaku negatif tuh yang bisa muncul, ya. Satu, ini fenomena satu, ya, fenomena quiet quitting. Quiet quitting itu dia bekerja udah apa adanya deh. Karena apa? Karena saya digaji juga kayak gini, tidak adil, ya. Quiet quitting. Lalu ada perilaku retaliation, perilaku balas dendam pada organisasi. Bahkan kalau perlu di luar saya jelek-jelekin itu rumah sakit saya jelek-jelekin organisasi saya jelek-jelekin perusahaan saya. Nah, ini retaliation. Lalu ada juga yang namanya turnover intention, ya, keinginan untuk keluar dari perusahaan atau dari rumah sakit. Jadi dia ingin keluar dari rumah sakit. Jadi banyak sekali aspek-aspek negatif yang muncul karena kepemimpinan yang tidak transaksional, tidak memelihara fairness dan keadilan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, loh Pak, keadilan transaksional itu pada situasi seperti apa nih itu dijalankan? Transaksional atau kalau kita bandingkan dengan transformasional, transformasional itu dari kata transform atau transformasi, bicara change, bicara perubahan, ya kan? Kita berubah nih. Ketika berubah, pasti butuh yang namanya panutan. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin transformasional itu harus bisa memberikan contoh keteladanan. Ini yang sering disebut dengan idealized influence, ya, kepemimpinan yang bisa menjadi panutan, ya. Lalu kemudian kalau bicara perubahan, apalagi nih hal yang penting. Kalau bicara perubahan dalam organisasi, termasuk rumah sakit misalnya, kita bicara mengenai motivasi. Masa yang berubah hanya direkturnya? Nggak mungkin kan? Yang berubah nggak cukup direkturnya, yang berubah adalah direktur dan seluruh anggota organisasi. Kalau kita mau bicara transformasi organisasi. Sehingga apa? Pemimpin transformasional itu harus menyebarkan virus-virus motivasi. Motivasinya bukan sekedar ekstrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik itu motivasi karena reward, kompensasi, karir, pujian,
Tapi ternyata banyak sekali motivasi itu belum tentu cukup untuk mendorong perubahan. Sehingga pemimpin harus bisa memberikan inspirasi. Ini yang namanya inspirational motivation, ya, motivasi inspirasional. Lalu jangan dihipnotis terus tuh karyawan dengan motivasi inspirasional. Anda harus atau kita harus mengembangkan yang namanya intellectual stimulation. Kita menstimulasi secara intelektual. Artinya mereka diminta berpikir nih. Jangan kalau pemimpin bilang A, semua ikut A, ya. Tapi harus terjadi dialektika, harus terjadi dialog, diskusi, ya. Sehingga apa? Tercapailah keputusan-keputusan terbaik pada rumah sakit. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah konsiderasi apa namanya? Individual. Jadi ada perhatian secara individual. Bapak Ibu sebagai direktur rumah sakit, ya, sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin, itu harus memberikan perhatian. Hari ini saya masih ingat ketika zaman saya kuliah S2 malah. Ketika itu kuliahnya terasa susah dan siang hari, ya. Saya merasa tidak mood ya waktu itu, waktu saya masih kuliah. Saya tidak mood waktu kuliah S2, lalu saya menuruni tangga waktu itu di kelas Magister Manajemen Gajah Mada, saya turun dari tangga, tiba-tiba ada yang menepuk, apa namanya, menepuk ini saya, pundak. Dia menepuk, wah Heru, dia bilang gitu kan, wah kamu itu mahasiswa yang saya jagokan. Ternyata yang ngomong itu siapa? Yang ngomong seorang profesor, namanya Profesor Jamaluddin Ancok. Dia nepuk, sudah almarhum ya, Al-Fatihah, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi saya ditepuk, lalu saya saat itu udah lemes, aduh, kayaknya lagi tidak bisa menghargai diri sendiri saya, karena saya merasa capek, merasa burn out gitu ya. Tiba-tiba dapat tepukan dari seorang pemimpin di kelas yang namanya Profesor Jamaluddin Ancok. Dan dia ketika menepuk saya itu bilang, Anda ini calon profesor. Saya kaget, wong saya lagi sekolah S2 kok dibilang calon profesor. Jadi waktu itu, tapi nggak tahu kenapa kata-kata itu kok bisa jadi realitas, ya, jadi kenyataan. Kata-kata dari seorang pemimpin yang hari ini nggak bisa saya lupakan. Karena mungkin beliau adalah orang pertama menyebut saya calon profesor. Ya. Ini saya kira satu pengalaman yang luar biasa. Itu adalah pemimpin. Jadi kita kalau jadi pemimpin memang harusnya jadi pemimpin yang dikenang seperti apa nih? Kita mau jadi pemimpin yang dikenang karena kebaikan-kebaikan kita, karena inspirasinya. Seandainya tadi, seperti kasusnya profesor saya, dia hari ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi saya masih mengenang. Setiap kali memori itu muncul dalam kepala saya rasanya mendoakan, ya. Saya mendoakan karena memori itu begitu berharga. Ya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang penting ya bagi seorang pemimpin transformasional. Jadi ada dua gaya leadership tadi, ada transformasional dan transaksional. Ya, ketika kita bicara transformasional, kita mulai dengar lagi istilah-istilah kepemimpinan baru nih. Ada kepemimpinan otentik, ada kepemimpinan melayani, ada kepemimpinan spiritual yang kita bahas, ada kepemimpinan profetik, kepemimpinan kenabian, ada kepemimpinan religius. Banyak banget ya kepemimpinan. Aduh, tapi Bapak Ibu tetap bersyukur ya walaupun banyak sekali definisi terminologi mengenai kepemimpinan yang sebetulnya dia memotret sebuah fenomena bagaimana sih pemimpin itu yang bisa efektif dalam mengelola organisasi ya. Jadi pasca pemimpin transformasional itu mulai pendekatan yang sifatnya etika. Karena transformasional itu kadang-kadang dianggap pura-pura transformasional atau sering disebut pseudo transformasional.
pseudo transformasional. Artinya dia kelihatannya menginspirasi, kelihatannya apa? Ya, ternyata efeknya luar biasa. Misalnya Anda lihat kisah seorang Mario Teguh. Mario Teguh itu kan luar biasa itu menginspirasi. Tapi begitu dia kehilangan apa? Kehilangan atau tertangkap tidak jujur dalam hal apa? Dalam hal misalnya tidak mengakui putranya waktu itu. Maka saat itu masalah kejujuran menghapus itu, ya. Apalagi kalau memang saya sebagai pemimpin transformasional itu niatnya hanya untuk supaya saya diangkat jadi direktur, diangkat jadi presiden, diangkat jadi pemimpin, disukai rakyat, maka saya pengen kelihatan inilah transformasional. Maka ada istilah tadi pseudo transformasional, ya. Yang kemudian akhirnya muncul pemimpin yang otentik, muncullah pemimpin berbasis etika. Jadi sebetulnya ini mengkoreksi sedikit ya mengenai transformasional. Ada authentic leadership yang sering disebut dengan the truly transformational leaders, ya, pemimpin yang sungguh-sungguh transformasional. Ini sebetulnya semacam apa ya? Semacam revisi ya atas, bukan revisi, sedikit perbaikan. Lalu juga muncul kepemimpinan selain otentik, muncul kepemimpinan melayani, ya. Kepemimpinan melayani itu inspirasinya dari mana si peneliti? Peneliti itu melihat ternyata ada sosok pelayan yang menjadikan customer itu sebagai the first, ya. Dia berorientasi bagaimana dia mengembangkan kepemimpinan dengan melayani mulai dari next process, artinya pegawai-pegawainya sendiri. Jadi dia melayani juga pegawainya sendiri, ya. Itu servant leadership. Jadi baik servant leadership maupun authentic leadership itu adalah pemimpin-pemimpin yang transformasional yang mengembangkan diri berbasis pada etika, ya, berbasis pada etika. Lalu muncul kepemimpinan spiritual, ya. Nanti kita lihat nih kepemimpinan spiritual ini sebetulnya agak dekat-dekat dengan kepemimpinan religius maupun prophetic leaders. Pemimpin kenabian, pemimpin religius, dan pemimpin yang spiritual. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara pemimpin yang spiritual. Oh iya, kita lupa pakai slide ya. Lupa pakai slide ya. Oke deh, kita pakai slide atau nggak usah pakai slide. Ya monggo, di-share Prof. Sebentar saya share ya, sebentar ya. Lupa ya. Share nanti terus diberikan ke kami. Oh siap. Maaf, salah kirim. Udah masuk? Belum kelihatan, Bro. Oh belum kelihatan. Kepemimpinan. Oh. Tuh. Ini dia. Nah, sudah kelihatan ya? Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Sabun, Bro. Oke. Bapak. Jadi Ampun, ini Bro. yang kelihatan foto saya ya. Sama nggak dengan yang di sini? Sama ya? Kalau nggak, wah,
berarti saya sudah semakin tua nih. Ini fotonya sebetulnya baru berapa bulan yang lalu ya. Baik, jadi kita tadi sudah bahas ini ya, mengenai trait, behavior, situasional, transformasional, spiritual. Lalu kemudian kita masuk ke apa itu kepemimpinan spiritual. Jadi pemimpin spiritual itu mirip juga dengan transformasional. Jadi dia punya visi ya. Bagaimana sih mewujudkan visi yang menginspirasi di misalnya di rumah sakit. Visi ya. Visi ini kalau kita bicara visi harusnya kita semua ini punya visi dan punya misi ya. Jadi kalau kita bicara spiritual itu harusnya ada align, ada keselarasan antara visi saya sebagai individu maupun visi rumah sakit. Jadi kalau misalnya gini, misalnya saya punya misi ya, misi ini kan bicara why do we exist, alasan keberadaan kita. Lalu kita langsung teringat, oh iya, Allah berpesan bahwa tidak aku ciptakan, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Nah, ini harus kita terjemahkan dalam misi dan visi di dalam rumah sakit kita. Kita ketika menjadi direktur, kita punya misi itu. Bahwa saya ini sebetulnya dalam konteks ibadah loh. Hidup ini sebetulnya ibadah. Jadi kita itu sebetulnya sedang merangkai memori, memori yang indah. Karena kita nih ngobrol begini semenit yang lalu udah jadi memori, ya. Semenit yang lalu udah jadi memori dan nggak mungkin terulang kan sesuatu yang terjadi. Sehingga kita sebagai sebagai pemimpin apa yang kita lakukan itu harus betul-betul disiapkan, harus punya inamal amalu biniat, ya. Supaya apa? Supaya memori kita itu memang punya bingkai spiritualitas. Kita memorinya kembali kepada yang di atas, ya, sehingga nanti sikap, perilaku, perbuatan kita itu bukan hanya mengguncangkan rumah sakit dalam arti positif, tapi juga mengguncangkan langitnya Tuhan, langitnya Allah. Ini yang namanya kita bawa spiritual mission, ya. Yang kedua adalah altruistic love, kasih tanpa syarat atau cinta tanpa syarat. Gimana nih caranya kita bisa cinta tanpa syarat? Padahal cinta tanpa syarat pada orang lain itu harusnya berangkat dari Anda mencintai juga diri Anda. Kalau kita itu merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, saya marah dengan diri saya kecewa, saya sedih, saya takut, saya khawatir, maka saya susah untuk memberikan cinta tanpa syarat pada orang lain, pada rumah sakit. Karena bawaan saya apa? Marah. Ini energinya jelek nih. Jadi energi yang baik itu harus dibangun, ya. Bapak Ibu sebagai pemimpin itu setiap kali tarik nafas, ya, itu sebetulnya Bapak Ibu bisa mengulik memori-memori indah Bapak Ibu tuh, atau merasakan stimulus-stimulus yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bersyukur. Bersyukur itu dalam Al-Quran disebut sebanyak 75 kali. Artinya apa? Artinya bersyukur itu sebetulnya wajib loh. Jadi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan dapat azab. Kalau kita bersyukur, nikmat dilipat gandakan. Sehingga tolong nih, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, buat tangki syukur di dalam pikiran dan hati Anda. Ya, tangki syukur ini isinya apa? Tiap pagi itu habis sholat tahajud, habis sholat sunat subuh yang seperti apa? Lebih besar pahalanya dari dunia dan isinya, ya. Kemudian sholat subuh, nah itu rasa syukurnya itu dimunculkan. Kita bersyukur, tarik nafas, itu jangan beri kesempatan di luar syukur pada setiap tarikan nafas Anda. Sehingga paru-paru Anda tuh, ya, tangki syukurnya penuh. Kalau tangki syukurnya penuh, sampai luber, maka Anda rasanya nggak sabar lagi untuk berbuat baik pada
organisasi Anda nggak sabar lagi berbuat baik pada orang lain. Anda kuatkan rasa syukurnya itu dengan mulai menyapa pasangan Anda, suami atau istri, anak-anak, keluarga. Memang basisnya adalah pada keluarga. Kemudian keluar organisasi itu rasanya software bersyukurnya itu udah bekerja tuh. Berarti Anda altruistic love, kasih tanpa syarat. Ya. Yang ketiga itu hope, harapan. Kalau Anda masih atau kita itu masih merasa minder, ya, kita merasa nggak bermakna, itu susah kita membangun namanya hope, sebuah keyakinan atas usaha yang mau kita lakukan. Jadi sebetulnya persoalan utama ada secara internal itu yang paling banyak. Jadi secara internal banyak sekali persoalan yang harus kita atasi dulu. Makanya Rasul mengatakan bahwa perang terbesar sesungguhnya adalah ketika Anda mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri Anda sendiri, atau Anda leading self, memimpin diri sendiri dulu. Nah, spiritual leaders ini harus mulai dari softwarenya, softwarenya itu bisa Anda kendalikan. Ya. Lalu yang keempat, meaning atau calling. Bagaimana Anda menghayati pekerjaan Anda. Marilah kita hayati, kita niatkan nih pengajian, ini pengajian atau kuliah ya, pengajian kita pada pagi hari ini, itu kita niatkan hanya kepada yang di atas. Saya membayangkan, kita bayangkan setiap ucapan kita itu akan bisa memberi inspirasi pada kebaikan orang-orang di masa depan. Mereka akan menjadi para pemimpin besar. Jadi meskipun yang kita lakukan sederhana, kita hanya bicara, kita menginspirasi, kita menularkan energi positif, tapi niatnya adalah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang punya etika, pemimpin-pemimpin yang punya integritas. Ini penting nih. Oh ya, sekali lagi pemimpin spiritual itu basis utamanya adalah etika dan integritas. Itu sama halnya dengan pemimpin yang otentik tadi maupun pemimpin yang melayani. Sehingga nih etika dan integritas itu harus tertanam di dalam bawah sadar kita. Kalau udah tertanam dalam bawah sadar kita, itu adalah yang kita sebut akhlak. Ya. Jadi kita punya akhlak. Baik, kemudian kita berangkat ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita ngobrol nih, kenapa pemimpin spiritual penting di pelayanan kesehatan? Tenaga kesehatan itu dalam beberapa studi itu dipaparkan bahwa penyakit-penyakit mental health seperti burnout, ya, stres, kehilangan makna kerja itu banyak terjadi di tenaga kerja, ya, termasuk kesehatan. Tuntutan pelayanan juga tinggi, turnover tinggi. Nah, sekarang kita penting memanggil pendekatan spiritual nih. Pendekatan yang sifatnya bukan hanya nyuruh-nyuruh, Anda juga menginspirasi, Anda juga membangun energi tanpa batas dengan hubungan transendental pada yang di atas, ya. Kemudian menciptakan humanisme di dalam kepemimpinan, itu menjadi sesuatu yang penting. Oke, kemudian nah, ini karakteristik pemimpin spiritual di rumah sakit yang saya kira harus tertanam pada diri kita semua. Yang satu adalah integritas dan keteladanan. Kalau kita udah bohong, kita nggak jujur, aduh, berat rasanya. Rasanya nanti itu jadi merek kita bahwa kita ini orang yang tidak jujur, orang yang bohong, yang nggak punya integritas. Jadi integritas dan keteladanan penting. Yang kedua adalah pemimpin yang hormat dan kasih. Kita respect, kita menghargai orang. Nah, ini cara berpikir nih Bapak Ibu. Ketika kita masuk organisasi rumah sakit, ya, atau organisasi apapun, maka kita ketemu dengan diversity, kita ketemu dengan keanekaragaman. Ya, orang punya karakter yang beda-beda. Jangan pernah kita berharap semua orang suka kita. Jangan berharap semua orang respect sama kita. Itu bukan dalam kendali kita. Yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin adalah
kita harus respect pada setiap orang. Yang harus dibangun oleh Bapak Ibu buat kita semua ya, adalah kita respect pada setiap orang. Kalau kita respect pada siapapun, termasuk mereka yang tidak respect pada kita, maka kemudian kita bangun yang namanya inspirasi. Kita tebarkan kebaikan-kebaikan. Ini kisahnya banyak banget ya. Kisahnya sangat banyak sebetulnya, termasuk kisah Rasulullah sendiri ya, ketika ada orang buta yang dikasih makan salah satu sahabat, yang ketika apa namanya, ketika sahabat itu memberi makan, itu apa namanya, orang itu selalu marah dan memaki-maki Rasul ya. Nah, itu tapi ternyata sikap Rasulullah yang lemah lembut ya, yang tetap respect pada orang yang benci sama dia, itu ternyata mengubah banyak hal. Nah, ini menginspirasi. Kemudian yang keempat adalah budaya berbasis nilai. Ya. Jadi budaya jangan yang sifatnya unexpected, yang tidak, misalnya gini, perusahaan kita karena kebiasaannya kerjanya itu terlambat, semua orang telat, maka muncullah budaya telat. Karena suka korupsi, muncullah budaya korupsi. Itu budaya tidak berbasis nilai. Kita harus mengembangkan pada nilai-nilai yang ada. Nah, pemimpin biasanya akan menularkan nilai-nilai yang ada pada dirinya pada perusahaan atau pada rumah sakit. Ya. Nah, itu karakteristik pemimpin spiritual. Kemudian, nah kita lihat nih apa dampaknya. Ternyata dampak kepemimpinan spiritual menurut riset itu berdampak pada satisfaction, pada performance, pada productivity, pada budaya, dan pada banyak hal yang sifatnya positif ya dari pemimpin spiritual. Lalu kemudian kita lihat, nah ini tadi kita bahas jadi teladan, kenali kebutuhan bawahan, oke. Lalu apa nih tindakan konkret nih ya pada organisasi? Biasakan kita mengucapkan pertama nih, Senin pagi berbagi makna. Banyak orang itu kalau ketemu hari Senin itu bad mood ya. Nah, kita harus jadi orang pertama yang bahagia dengan hari Senin. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini sebuah refleksi untuk kita mengembangkan energi-energi positif dalam organisasi. Lalu kita memberikan sapaan, senyum, karena kita energinya sudah positif. Yang ketiga, kita memberikan penghargaan pada orang lain. Ya, misalnya saya mengatakan Mas Maman ini orangnya luar biasa ya. Dia percaya diri dan dia selalu tuntas dalam bekerja. Itu jangan dipendem aja, diucapkan aja. Ya, ini salah satu bagian, salah satu hal yang namanya apresiasi. Lalu ada ruang refleksi, di mana di dalam organisasi penting ada tempat-tempat untuk mengembangkan kedamaian, ketenangan pada organisasi. Ini kebetulan anak saya sekarang bekerja di Paragon, ya. Sebelumnya di Lazada. Itu di sana ada semacam bukan hanya masalah fisik, jadi ada tenaga yang memijat dia, tapi juga masalah mental health, ya. Ada coach-nya, ya. Ada motivatornya. Ini saya kira hal penting juga nih dalam organisasi. Lalu yang berikutnya adalah ini keputus. Oh, ini kebijakan sistem. Jadi selain pada level individu, itu di level sistem itu bagaimana kita ketika rekrutmen, pelatihan, penghargaan, budaya, dan kebijakan itu diarahkan pada kesesuaian nilai-nilai antara individu dengan organisasi. Ya, nilai-nilai itu harusnya akan memperkuat spiritualitas setiap orang di dalam perusahaan. Bayangkan kalau orang itu merasa tidak cocok nilai-nilainya dengan perusahaan atau organisasi. Maka yang terjadi apa? Sulit nih mengembangkan namanya spiritualitas dalam bekerja. Ya. Oke, ini kelihatannya sudah lebih dari 45 menit ya. Tadi saya dikasih waktu 30 menit, jadi kelewatan 15 menit. Saya persilahkan untuk diskusi ya, saya beri kesempatan, mungkin saya kembalikan pada Mas Maman ya. Terima kasih Mas Maman.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof. Heru atas pemaparan materi yang begitu kaya akan wawasan, refleksi, dan inspirasi, Prof. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang ingin berdialog langsung dengan narasumber, dipersilakan bisa mengangkat tangan atau melalui fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Insya Allah beberapa pertanyaan akan kami pilih untuk didiskusikan bersama dengan Prof. Heru. Izin Prof, itu ada dari Ibu Arika Edi Mulyanto dari KSPPS BMT, mahasiswa ME. Ya, Oh, di kolom chat, Prof. belum chat. Nggih. Izin saya bacakan dulu mungkin, Prof. Nggih. Oh iya, iya. Atau dibacakan aja, Mas. Siap, Ini siap, kayaknya Prof. ininya apa? Kursornya Baik. ini agak masalah nih. Oke, baik, Prof. Jika seorang direktur rumah sakit terbukti sangat spiritual dalam retorika, visi doa bersama, atau nilai-nilai, tetapi buruk dalam kompetensi manajerial secara teknis, apakah organisasi tersebut tetap bisa disebut unggul? Terus di mana batas antara spiritual leadership sebagai pelengkap atau sebagai kompensasi atas ketidakmampuan manajerial? Itu satu, Prof. Saya lanjut yang kedua, Prof. Sekalian dua, ini ada dua pertanyaan, Prof. Saya gabung ya. Bagaimana mencegah spiritual leadership disalahgunakan sebagai alat kontrol emosional atau psikologis terhadap staf, misalnya menuntut keikhlasan karyawan untuk menerima gaji rendah atau beban kerja berlebih atas nilai spiritual dan pelayanan. Perkataan, Prof. Oke, baik. Pertanyaan kedua ini menarik juga nih. Pertanyaan pertama juga menarik ya. Pertanyaan kedua nih saya kira terkait dengan mungkin ada kalimat hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah, lalu dimaknai sebagai udahlah nggak usah ngomong gaji, gaji kecil aja nggak apa-apa, kamu harus ikhlas. Nah persoalannya apa? Persoalannya ikhlas itu jangan dijadikan alat kooptasi. Jadi saya bilang gini, Mas Maman, Anda ikhlas ya, gajinya sebulan 1 juta. Nah, tapi kalau pada saat yang sama, saya itu gajinya 50 juta. Sementara saya bilang, kamu ikhlas ya Mas Maman, gajinya 1 juta. Ini berarti apa? Berarti saya ini bukan pemimpin spiritual. Saya menafikan azas-azas keadilan tuh. Saya bahkan menjadikan kalimat ikhlas itu sebagai alat kooptasi terhadap anak buah saya. Jadi justru saya mengeksploitasi anak buah saya dengan religiusitas, dengan spiritualitas. Saya bilang udah kerja yang tulus aja deh ya. Padahal sebetulnya ikhlas itu adalah urusan saya dengan Allah. Siapapun itu nggak bisa menilai apakah Pak Maman ini sekarang ikhlas. Apakah saya sekarang ikhlas? Meskipun saya tanya sama kiai, ya kiai level tinggi, itu juga nggak bisa menilai ikhlas karena itu ikhlas itu otoritasnya Allah. Jadi kalau ikhlas itu otoritasnya Allah, kita juga jangan menjudge. Oh ini tidak ikhlas. Oh ini sebetulnya ria. Itu jangan kita bermain di wilayah itu. Jadi kita ketika berpikir gaji karyawan, maka saya harus berpikir mensejahterakan mereka. Ya kan? Ini kan cara berpikir pemimpin nih, bagaimana kita sejahtera kan tadi konsepsinya salah satunya melayani. Ya. Saya memberikan yang terbaik, ya. Sehingga di sini apa? Di sini saya harus berpikir ikhlas itu bukan untuk kepentingan tadi dengan kata-kata kamu yang ikhlas ya, sementara saya apa namanya saya berfoya-foya ini sesuatu yang tidak spiritual, tidak religius ya. Sebetulnya spiritualitas itu kalau dalam kacamata Islam itu kita bicara mengenai
sejumlah nilai-nilai yang harusnya terinsert. Nilai-nilai pertama apa? Satu adalah tadi kesadaran dalam surat yang dikatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini kan pijakan satu. Pijakan dua apa? Sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Lah, pemimpin yang tadi nyuruh dia itu gaji 1 juta ikhlas, apakah dia memberi manfaat pada orang lain? Jadi kita harus berpikir nih, atau istilah orang MMR itu KPI, Key Performance Indicator kita adalah kita memberi manfaat pada orang lain. Dan yang ketiga, pemimpin itu kita kan pasti mengalami namanya failure, ya, mistake, kegagalan, kesalahan. Nah, kita harus melihat itu sebagai proses belajar. Jadi hari ini, menurut hadis Rasul, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Jadi kita harus terus selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Allah itu melihat pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Ya, jadi kita lebih prosesnya. Kemudian tadi pertanyaan juga menarik terkait dengan kompetensi. Nah, menarik nih. Kalau kita bicara kompetensi, pemimpin yang tidak kompeten itu akan memunculkan distrust. Ya. Sebetulnya pemimpin yang bagus itu harus meliputi empat ini nih. KSAE. K-nya punya knowledge, punya skill, punya attitude, ya, punya experience. Nah, pemimpin inilah yang bisa memunculkan trust kepemimpinan, ya, bisa dipercaya. Nah, kalau kita kehilangan, nggak punya kompetensi, kita nggak bisa membangun, misalnya dalam meeting nih ya, kita mendorong stimulasi intelektual, kita mengajak diskusi, kita mengajak tukar pikiran, itu susah terjadi. Karena apa? Karena kita nggak kompeten. Nah, pemimpin spiritual ya harus punya kompetensi, ya. Karena apa? Karena dia menstimulasi secara intelektual anak buahnya itu tadi, ya. Saya kira menarik ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu untuk jawaban sementara, Pak Maman. Mungkin ada lagi, silahkan. Baik, Prof. Semoga terjawab nih untuk Pak Arika Edi Mulyanto atas pertanyaan matur nuwun. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dian Ika dari Prodi Mas. Izin Prof, sekarang MMR itu sudah menjadi Mars sekarang, Prof. Magister bukan Administrasi MMR lagi ya? J. Wah, lama ya saya nggak interaksi dengan MMR. NJ, Prof. Saya dulu masih ingat, sambil kenalan ya sama teman-teman semua, dulu MMR pertama kali itu nyantol di prodi saya, namanya Magister Manajemen. Lalu ada konsentrasi rumah sakit. Waktu itu inisiator membuat MMR itu Pak Dr. almarhum Dr. Erwin, lalu saya dan Pak Santo, serta Prof. Arlina, kita berempat waktu itu. Terus jadilah MMR, tapi kita cantolkan di prodi saya di manajemen ya. Baru, nah cuma belakangan ini saya kurang tahu update-nya, perkembangannya. Ya, alhamdulillah nih saya terlibat kembali ya. Matur nuwun. Sami-sami, Prof. Izin lanjut dari pertanyaan dari Dian Ika, ini mahasiswa Prodi Mas, Prof. Apa saja Namanya siapa tadi? Dian Ika. Dian Ika. Apa saja poin penting yang bisa diimplementasikan menumbuhkan partisipasi dalam tim dan merubah habit kinerja yang kurang optimal terhadap kinerja rumah sakit? Mohon maaf, Mas Maman, Yeah. tadi putus-putus suaranya gimana? Apa saja poin penting yang bisa diimplementasikan menumbuhkan partisipatif dalam tim dan merubah habit kinerja yang kurang optimal terhadap kinerja rumah sakit? Oke, baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Dr. Dian Ika ya. Pertanyaannya menarik ya. Kita bicara hari ini adalah bicara tim.
kalau kita bekerja teamwork. Jadi perusahaan organisasi saat ini sukanya kerjanya tim, ya, kerjanya teamwork. Teamwork itu harapannya bukan kerja bareng-bareng, tapi kerja bersinergi, ya. Bagaimana kerja itu bersinergi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memunculkan keterlibatan? Biasanya orang pertama ketika berada dalam tim, ya, itu ada pikiran gini, kenapa ya saya bekerja dalam tim ini? Ya, dia belum punya kesadaran yang namanya awareness. Jadi saya kira tahap pertama perlu kesadaran dulu nih supaya dia mau terlibat. Maka diberikanlah semacam sosialisasi dan edukasi, ya. Ini ada awareness, ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, aturan mainnya gimana nih cara kerjanya? Ini perlu kita memahami. Ini yang namanya understanding. Jadi perlu ada edukasi nih mengenai cara kerja tim mau seperti apa, ya. Kemudian sehingga pemimpin ini penting untuk menjelaskan itu secara jelas, ya. Mengapa Anda ini bergabung dalam tim? Mengapa Mas Maman ini masuk dalam tim kami? Mas Maman adalah orang yang peduli dengan kemajuan organisasi ini. Anda adalah orang yang punya kompetensi di bidang itu. Disentuh aspek-aspek personalnya sehingga dia merasa ada tadi awareness, lalu kalau ada yang belum dia pahami, dibuat understanding. Ya. Lalu ketika orang udah aware, udah menyadari, udah paham, ya otomatis terbangun namanya keinginan untuk participate, berpartisipasi. Ya. Bahkan sebetulnya yang terbaik lagi ketika di dalam organisasi kita bukan hanya partisipasi, tapi kita terengage atau namanya engagement, ya. Jadi kita punya, kalau engagement itu kan dimensinya ada 3 tuh. Yang satu namanya vigor, kita sungguh-sungguh nih, kita punya kesungguhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kita punya dedication, kita memberi makna atas apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga absorption. Jadi kita kita bekerja itu rasanya menikmati sampai lupa waktu, kita menikmati prosesnya, ya. Jadi saya kira tahapan itu penting untuk dikembangkan oleh pemimpin tadi, awareness, ya, lalu understanding, lalu terbangun apa namanya tadi, involvement, keterlibatan, baru kemudian engagement, ya. Jadi luar biasa ketika setiap anggota organisasi atau karyawan kita itu mengalami tahapan atau fase engagement itu. Saya kira tahapan itu penting. Lalu juga hal yang nggak boleh kita lupakan dalam human resource practices ini, itu adalah prinsip-prinsip equality, keadilan tuh. Kalau dia memang harusnya sudah punya prestasi bagus, maka ada kompensasinya. Ada reward system yang mengikat itu, ya. Kemudian karirnya juga menjadi lebih baik. Jadi praktek yang punya equality ini juga penting, ya. Sehingga dia senang untuk terlibat dan memberikan kontribusi pada organisasi. Ya, mungkin itu dulu Mas Maman ya. Baik, Prof. Pertanyaannya sangat banyak, Prof. Lanjut meniko dari Fastabik RSM, Mardatilah dari Rumah Sakit Fastabik. Prof. Heru, izin bertanya terkait kebijakan yang sudah saya terapkan di institusi saya. Saya membuat aturan bahwa seluruh kegiatan ibadah karyawan, sholat, puasa, pengajian, dan sejenisnya dicatat dan diberi poin. Kemudian poin tersebut diakumulasikan sebagai bagian dari standar yang harus dipenuhi dan turut masuk dalam penilaian KPI seluruh karyawan. Kebijakan ini sudah berjalan dengan tujuan meningkatkan disiplin religius sehingga mendukung perkaderan Muhammadiyah. Pertanyaannya, Prof, apakah kebijakan semacam ini termasuk kategori kepemimpinan otoriter? Dan secara etis maupun manajerial, apakah praktik ini dibenarkan untuk diterapkan?
Oke. Sebetulnya kalau kita bicara practices yang kita lakukan di dalam organisasi, itu kan kita sebetulnya punya kesadaran dengan praktek ini, maka akan terjadi perubahan habit, perubahan perilaku, perubahan cara bersikap, perubahan kinerja, perubahan produktivitas. Jadi sebetulnya bukan pada indikatornya itu sendiri. Oh dia lulus, oh dia nggak lulus, dia nggak dapat insentif. Oh ini bukan pada itunya kan sebetulnya. Tapi sebetulnya pada perubahan habit, perubahan perilaku, perubahan sikap. Ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan KPI, Key Performance Indicator, KPI itu bagus untuk membantu proses penilaian. Tapi dalam banyak riset, KPI itu juga mengandung jebakan-jebakan. Misalnya apa? Misalnya sekarang kalau kita bicara akreditasi, perankingan, itu kita sekarang ngejar ukuran loh. Ukuran, oh lulus harus sekian tahun, oh ini harus begini, oh ini harus begini. Jadi kita mulainya dari ukuran. Yang saya khawatirkan, ini terjadi reduksi atas proses. Misalnya, ada mahasiswa memang secara konten masih masalah nih disertasi atau tesisnya atau skripsinya. Tapi berhubung syarat akreditasi itu harus tuntas dalam setahun, udah di ACC aja deh. Nah, ini kan namanya mengabaikan proses. Ya. Jadi saya kadang-kadang melihat jangan-jangan ada jebakan ukuran. Karena dalam penelitian Baker itu dikatakan don't start with the measure. Jangan mulai dari ukuran-ukuran itu. Cobalah kita menggunakan secara wisely. Ya, kita use the measurement wisely, secara bijak menggunakan ukuran itu. Artinya saya mau menilai Pak Maman itu jangan lihat dari ukurannya saja, tapi mungkin ada aspek kualitatif yang bisa dilihat terkait dengan ada nggak perubahan sikap, perilaku, dan produktivitas. Ya, karena sekarang nih dunia kita nih sekarang dunia ukuran, ya, dunia di mana ukuran-ukuran itu harus terpenuhi. Kalau perlu dimanipulasi itu ukuran-ukuran itu. Sekarang coba kalau kita bicara akreditasi, apakah fungsi akreditasi itu sebetulnya kan menggambarkan apakah dia sudah melakukan dengan baik. Jadi kalau saya melakukan riset dengan baik, maka otomatis publikasi saya masuk Sinta 2, otomatis masuk Scopus. Nah itu karena apa? Karena fokus kita adalah meneliti dengan baik, menulis dengan baik. Nah sekarang kita ngejar, kita harus 3 Scopus nih. Akhirnya kejar itu Sinta, kalau perlu nanti apa? Ya cari cara lah biar masuk. Itu yang namanya menghalalkan segala cara. Pemimpin spiritual harusnya tidak hanya tergantung pada ukuran. Dia harus menciptakan ruh. Kalau saya nggak jujur, saya masukkan ke jurnal-jurnal predatori, yang penting itunya tinggi, lalu saya dapat feedback, dapat insentif. Wah ini saya udah melakukan public apa ya? Saya cuma mencitrakan sebagai orang baik. Dulu ya, kalau saya flashback pada 20 tahun yang lalu, kalau saya diskusi dengan mahasiswa, itu diskusinya menyentuh aspek-aspek fondasi, aspek-aspek moral, aspek-aspek etik. Ini adalah dasar pendidikan. Sekarang jangan-jangan dosen, guru, pemimpin itu nggak sempat lagi bicara etik karena kita ngejar ukuran. Saya agak sedih kalau kemudian kita terjebak pada trap ya ukuran-ukuran itu. Sekarang yang penting saya unggul nih, saya akreditasi saya unggul. Terus so what? Sebetulnya tujuan pendidikan apa sih? Apakah hanya sekedar pamer saya unggul lalu mahasiswa jadi banyak? Ini kan ada tanggung jawab spiritual nih. Tanggung jawab spiritual di mana unggul itu adalah proksi untuk menilai usaha sebaik-baiknya yang kita lakukan. Bukan kita berpikir gimana kita supaya unggul. Jadi kita harusnya natural aja lah. Yang kita lakukan sebaik-baiknya, kalau dipotret unggul ya udah.
ya, belum unggul ya kita perbaiki. Ini yang sebetulnya yang ngomong bukan saya, tapi namanya Profesor Baker. Profesor Baker itu bicara mengenai hati-hati loh kalau kita ngejarnya pada ukuran saja, tapi use measurement wisely, ya, gunakan ukuran dengan bijak. Kira-kira itu Mas Maman ya untuk pengantar, karena diskusinya panjang dan seru. Saya suka sekali diskusi masalah ini. Jadi kadang-kadang saya berpikirnya agak apa, misalnya di saat orang ngejar pokoknya harus unggul, harus ini. Saya lebih pada fondasinya tadi. Baik. Ya, baik, Prof. Kita batas sampai 2 pertanyaan ya, Prof. Ya. Wah, ini dari Pak Valen. Pak Valen bertanya, model kepemimpinan Gubernur Shirley, Gubernur Dedi, dan Dahlan Iskan, apakah dapat dikategorikan spiritual leadership, Prof? Mana nih Pak Valen? Ini saya ngeri sedap. Skip aja, Prof. Ya, artinya gini loh, saya cuma komen sepintas. Ini kita nih sebetulnya semuanya ketika bilang dia spiritual, ketika kita bilang religius, kita bilang transformasional, itu kan hipotesis kita. Hipotesis kita itu bisa benar, bisa salah. Ya enggak? Misalnya dulu kalau kita lihat Jokowi misalnya, Jokowi itu merakyat, dia begini, begitu. Itu hipotesis. Ya, hipotesis kita. Dan itu bisa tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Itu yang tadi saya katakan pseudo transformasional. Hanya pencitraan, ya. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kita cuma lihatnya apa yang terjadi di luar. Ya. Misalnya kalau kita bicara sisi gelap masing-masing pemimpin itu ada cerita masing-masing tuh. Sisi dysfunctional side, ya, sisi gelapnya. Oh, ternyata misalnya si X itu ramah loh pemimpinnya, dekat dengan rakyat. Ternyata dia menguasai tambang yang luar biasa, batu bara, dan ternyata dia dapat. Nah, itu kan kadang-kadang hanya untuk menutupi itu memang ada kasus seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu, ya. Saya cuma mengatakan itu kalau pencitraan. Kalau tidak pencitraan, it's okay, bagus, ya. Jadi saya tidak menilai secara satu persatu mengenai Gubernur Shirley, Gubernur Dedi, KDM, dan lain-lain. Cuma kalau suruh milih pemimpin, saya pasti Mas Maman udah tahu. Cuma saya nggak sampaikan di sini. Oke, saya kira itu ya. Mungkin ada The lagi. last question ya, Prof. Mungkin satu. Oke, thank you Karena very much. keterbatasan waktu. Dari Lalu Adi Mistiandi. Wah, Bag- ini NTB mahasiswa. nih. Oh iya, Pak. Dari Bagaimana NTB. cara menjaga integritas dan keteladanan ketika pemimpin sedang berada dalam kondisi mental yang rapuh atau melakukan kesalahan? Memang kalau seperti ini enaknya kita ngobrol berdua, Mas Lalu. Jadi karena Face to kalau face nih, Prof. masalah kesalahan kan nanti kita diskusi nih kesalahannya sampai level yang mana nih. Tapi Tuhan itu pasti akan mengampuni pada level yang paling berat, itu namanya nasuha ya, tobatan nasuha. Itu yang paling berat. Nah, kemudian bagaimana dengan kesalahan-kesalahan di level ringan? Nah, di sini sebetulnya kita perlu rilis problem, rilis masalah. Orang bermasalah biasanya menjadi problem dalam dirinya, ya. Itu jadi virus di pikiran dia, ada perasaan bersalah, maka mempengaruhi sikap dan cara dia bekerja, ya. Nah, ini harus dia rilis dulu. Ya, dia betul-betul pertama rilisnya pada yang di atas tuh. Yang kedua pada siapa, tobat kita nih. Maaf kita itu pada mereka-mereka yang berkaitan dengan kita pada saat itu. Ya, saya bermasalah dengan Pak X, Pak Y. Nah, itu harus diselesaikan juga, ya. Kemudian saya pernah terlibat dalam yang repot memang kalau pernah terlibat kejahatan publik, misalnya korupsi. Wah, itu memang nanti
sejarah yang akan mencatat apakah kita tobat apa enggak. Karena ada juga yang korupsi kemudian jadi baik, tapi ada juga korupsi kemudian korupsi lagi, ya. Ini masalah bagaimana nih kita maintain diri kita sendiri nih, integritas dijaga. Integritas dijaga mulai dari apa? Betul-betul kita tobat. Kalau saya berusaha untuk setiap hari melakukan sholat tobat, ya, kita bertobat, ya, sambil memikirkan bahwa ya Allah, kalaupun usia saya atau memori saya sudah sempurna, kalau memori sudah sempurna apa? Berarti saya sudah saatnya pergi dari dunia ini. Maka ambillah saya dalam kondisi husnul khotimah, ya. Kemudian jangan pernah ambil saya dalam kondisi belum bertobat, ya Allah. Ya. Kemudian semoga saya dalam kondisi berserah diri padamu. Jadi ini adalah spiritualitas yang harus terus kita bangun, ya. Jadi saya kira penting nih kita tobat setiap waktu. Saat-saat kita sujud itu luar biasa itu sebagai pemimpin spiritual. Kita bahkan kemudian ingat, oh iya kita sebetulnya bukan apa-apa ya. Ngapain kita harus sombong sama bawahan kita, sama sama publik, sama yang lain. Ya kita semua akan balik pada Allah. Jadi itu kira-kira kalau kita ingin menjaga integritas kita ya sebetulnya levelnya udah menuju ke ihsan tuh. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu seakan-akan Allah melihat kita. Nah, ini sebetulnya proses belajar. Hidup adalah perjalanan. Jadi saya ini sedang melakukan perjalanan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, semuanya sedang melakukan perjalanan hidup, ya. Dan setiap itu nanti Anda akan menemukan sumur-sumur yang penuh makna, ya. Kita ini pengennya hidup kita ini jangan jangan terjebak pada materi atau dunia, tapi kita ini sebetulnya rohani. Jadi saya ini sebetulnya roh yang sedang berjalan. Ya, saya ini ngobrol dengan Anda ini sekarang kumpul sesama roh. Supaya apa? Omongan kita ini dipertanggungjawabkan sama yang di atas. Jadi kita itu rohani yang bicara. Ya. Nah, pada saat rohani kita bicara, maka aspek-aspek material itu insya Allah menjadi lebih kecil. Ya, kita hari ini masih membayangkan seperti apa sih surganya Allah, tapi kita mungkin suatu saat kita akan melihat apa yang kita lakukan hari ini itu adalah sebagai masa lalu kita. Kita nanti akan memperbincangkan apa yang kita lakukan hari ini menjadi memori aja, ya. Jadi desainlah memori Anda sebagai pemimpin spiritual sebaik-baik mungkin. Mumpung belum jadi memori, ya. Karena ini pertemuan kita pun segera akan menjadi memori. Ya. Saya kira itu, Mas Maman, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini masih banyak pertanyaan dari Pak Muhammad Alman Paluti, ada dari Bu Nurul Aini, dari Dr. Bambang, Omar Ganonji. Mohon maaf, tidak bisa karena keterbatasan waktu. Mungkin kita akan sambung di season 2 mungkin nanti Prof. Nanti kalau Siap. iya, hitung Dr. Gus Baryanto mungkin ada pertemuan berikutnya dengan Prof. Heru karena banyak pertanyaan yang masuk. Baik, karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasi yang luar biasa dalam sesi diskusi. Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono, MM, atas setiap jawaban, perspektif, serta inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Prof. Menginspirasi langkah-langkah kepemimpinan kita, serta bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami atas nama program studi Magister Administrasi Rumah Sakit menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Heru atas kesediaan berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasinya, Prof. Terima kasih pula kami sampaikan pada peserta, mahasiswa, alumni yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan penuh perhatian dan semangat belajar.
Sebelum mengakhiri, mengingatkan kembali agar Bapak Ibu segera untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di chat Zoom. Nggih. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan. Mari kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru binallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Prof. Heru, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya. Bro. Jadi, Prof.